Ini ada yang kejutan baru nih, Apa Pak, itu? nih. Saya mendengar ini mudah-mudahan ya kenyataannya. Purnawirawan, pejuang, kedaulatan rakyat akan terbentuk. Itu udah lama itu, udah lama Kedaulatan rakyat dan negara. Iya. Wih, mantap. Ya, bangsa dan negara. Bangsa negara. Wah, mudah-mudahan segera terbentuk nih. Insya Allah, ya kan? Ya, adalah. Gitu. Masih hangat-hangat ini, langsung aja dideklarasikan memperkuat FP3. Ya, ke depan. Iya, FP2 sudah ada, FP3 sudah ada, diperkuat lagi dengan PPRN. Oh. Ya, PPRN atau PPKN. PPKN. Ya. Saya makin senang nih. Jadi dukungan buat pasangan Caimin, buat Anies Gus Imin ini semakin mantap ya. Ya, saya nggak mengatakan mantap atau tidak mantap, tapi biasanya TNI kalau udah berucap gitu ya, nah, ya itu ada FP3 itu karena ada semangat perubahan ya. Semangat perubahan. Iya. Ya. Yang saya tahu cinta dengan perubahan, koalisi perubahan. Parti TNI Polri, Purnawirawan yang cinta dengan perubahan. Apapun partainya dia tidak peduli. Tidak peduli. Yang penting Anies presidennya. Anies presidennya itu, ya kan? Ini yang kenapa? Di situ ada nilai-nilai perubahan. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Has Channel dengan Laksma Sony Santoso, SHMH. Terima kasih. Baik Pak Jenderal. Siap. Selamat sore. Sore yang cerah. Ini calon DPR pusat dari Partai PKS. Terima kasih. Ngomong-ngomong, gimana nih perkembangan perpolitikan terkini nih? Ya, kita lihat aja ini kan perkembangannya bergulir begitu cepat, dinamika tinggi, ya nggak ya? Ada beberapa partai-partai yang belum ikut pemilu juga sudah mendukung kepada Anies Baswedan gitu ya. Sebagai presiden. Ya, saya mendengar tadi ada semacam gelitikan dari soal wakil presiden. Dia menjelaskan bahwa PBNU itu adalah yang mendirikan itu PKB ya, itu yang mendirikan itu NU. Dia ngomong dengan jelas. Jadi NU itu yang mendirikan PKB itu NU. Iya. Gitu. Jadi kalau ada suara yang sumbang tentang orang NU tidak boleh sana sini, maka beliau protes gitu. Gimana pesan ini? Ya, kita kan dengar sendiri kalau NU itu organisasi ormas Islam terbesar ya, dan besar. Ya, katanya tegak lurus. Tapi mudah-mudahan semua itu kan mudah-mudahan ini berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan umatnya. Ya, ini kalau saya lihat kan ada pertemuan antara ketua PBNU menghadap ke istana, menjelaskan tentang saya keluar dari istana itu semacam ultimatum ya. Jangan melibatkan NU tidak berpolitik. Ya. Nah, setelah dia muncul seperti itu, ya muncul respon dari mana-mana, termasuk dari wakil presiden. Ya, betul, kalau NU-nya kan nggak berpolitik, tapi umatnya kan ya silakan aja. Enggak, dia menjelaskan bahwa berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa itu ada cikal bakal dari NU yang mendirikan. Ya. Itu bagaimana tuh? Menurut Habib sendiri, jadi, menurut saya itu penjelasan dari ketua PBNU setelah menghadap presiden itu satu hal yang blunder. Blunder ya. Gitu. Wapres sendiri? Ya, Wapres menjelaskan bahwa ini loh, PKB itu berdiri kenapa bisa berdiri seperti itu. Iya. Itu. Tandanya apa itu? Kalau Wapres? Ya, tandanya dukungan kepada koalisi perubahan semakin mantap. Tapi bukan berarti Wapres tidak mendukung presiden ya? Wah, ini kan tanda-tanda semua. Semua bahwa politik semakin menguat setelah pasangan Anies Gus Imin. Wah, sekarang Gus Imin. Gus Imin ya? Iya, bukan Cak Imin lagi. Bukan Imin, Gus Imin. Di mana-mana udah bicara Gus Imin. Itu. Nah, Gus Imin ini begitu dideklarasikan dukungan di mana-mana makin menguat. Nah, gimana purnawirawan yang di bawah pimpinan Pak Sony ini? Waduh, saya bukan mimpin mereka ya, tapi teman aja. Teman. Iya. Biasanya kalau TNI itu komitmen. Awal dia bicara begitu mendukung perubahan. Sampai hari ini yang ada di perubahan tidak ada kedengaran yang
lari, tetap solid. Oh gitu. Masih solid lah. Nah, ada saat masih meragukan ini. Apa itu? Sampai detik ini tuh masih menjadi semacam hiruk pikuk politik ya, seakan-akan PKS itu belum menentukan sikap. Saya kan calon PKS nih. Oh, Wah, ya kan? Oh. Walaupun saya tidak aktif di situ, saya yakin tetap solid PKS. Pak Sony kan di Dewan Pakar ya. Ya, di antaranya Masya gitu ya. Allah. Jadi Ya. gimana? Coba dibongkar sedikit tentang isi dalam PKS seperti apa? Ya. Apa udah betul-betul bulat mendukung Anies? Solid, Oh. solid ya. Bulat. Bulat apa yang dibicarakan dari lisannya itulah. Mabruk, mabruk. Ya. Ini saya ucapin selamat ini. Ya. Aduh, saya kalau ada yang dukung Anies, saya senang sekali, luar biasa. Ini suatu kebanggaan buat kita. Umat semakin bersatu. Insya Allah di PKS nggak ada yang seperti nyanyi itu. Memang lidah tak bertulang, Oh, lain di bibir, lain di hati. Tidak ada itu. Oh. Insya Allah sesuai dengan lisannya, apa yang dipertontonkan, apa yang diperlihatkan oleh rakyat, itulah PKS. Oh. Yang saya tahu ya. Oh. Dan Pak Sony ada di dalam kan? Ada di dalam. Nggak ada ini, jadi ibaratnya kucing dalam karung lah apa. Nggak ada politik-politik praktis itu sebetulnya nggak terlihat di PKS itu. Oh. Nyata, Jadi udah bulat ya? bulat gitu ya. Nggak mau lah, nggak ngapain kita harus dusta. Oh. Ya kan? Itu yang di awal ya. Berpolitik harus jujur ya. Jujur. Apa dikatakan dengan perbuatan Iya, sama. konsekuen. Kalau awalnya perubahan ya kesana perubahan. Oh gitu. Jadi rakyat juga nggak gonjang-ganjing. Iya, 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 iya. Kalau yang mengucapkan diri gonjang-ganjing, ya pasti nanti dia akan tergoncang dan terganjing. Ya kan? Tergonjang dan terganjing. Ya, terlepas itu dari bahasa politik ataupun bahasa namanya, Oh. pasti. Oh gitu. Ya. Di satu sisi kalau kita melihat ini ada semacam kegalauan ya, Ya. terutama Demokrat ya. Sampai sekarang juga belum menentukan sikap. Ya kita berharap ya Ya. perahu yang sudah kita naiki bersama selama ini kan hampir setahun Iya, ya. betul. Jangan ditinggal di tengah jalan. Nah. Berasanya itu nggak ditinggal. Hmm. Ya biasalah kan orang kan kalau ombak lagi besar, ya kan ya, penumpang mau lompat lah pakai skoci kecil, pakai apa pelampung. Tapi begitu ombak udah tenang, lihat perahu jalan bagus, pasti mereka berenang Waduh, akan. ini mentang-mentang angkatan laut tidak pernah Kan begitu. Nah, nggak juga begitu ya karena jadi, ya, itu perlu ya kan biasa itu. Jadi kalau di angkatan laut itu begitu ombak besar itu apa yang akan Ya dilakukan? cari selamat ya kan ya. Selamat. Gimana caranya? Tapi komandan harus siap untuk menyelamatkan semua alut dan anak buahnya. Oh, jadi komandan jangan jangan loncat dulu. Tidak ada kalau di angkatan laut begitu. Komandan mati di lautan bersama anak buah. Oh gitu. Ya kan? Nggak ada ditinggal anak buahnya, nggak ada. Jadi anak buah harus suruh rendam dulu ya, jangan bersuara ya. Jangan rame dulu. Nggak usah rame-rame. Kalau Nah, di ini angkatan terjadi seperti sebaliknya. Nggak Anak boleh. buah udah rame di mana-mana, Salah. bosnya belum muncul. Saya tanya angkatan laut kedengeran nggak? Kedengeran. Hah? Apa itu? Dukungannya. Hah? Dukungannya. Oh dukungannya ya tetap komitmen. Sangat Insya terasa. Allah ya itulah tadi kita angkatan laut nggak ada itu ribut-ribut mau dia bukan berarti ini ya. Ini ada yang kejutan baru nih. Apa Pak, itu? nih. Saya mendengar ini mudah-mudahan ya kenyataannya. Purnawirawan, pejuang, kedaulatan rakyat akan terbentuk. Siapa dia? Balik bertanya pura-pura. Ya saya dengar itu udah lama itu, udah lama itu. Oh, gitu. Ada Pak ada banyak saya lihat. Ada Pak Soeharto, Oh, ya. ada Pak Sunarko, Ada Pak Gatot. Pak Sony sendiri. Saya belum pernah ikut di situ ya, tapi saya tahu itu. Oh gitu. Tapi nanti kamu gabung kan? Ya kalau baik kan. Oh gitu. Ya purnawirawan, pejuang kedaulatan Rakyat. negara. Oh negara. Bisa negara bisa rakyat ya. Iya. Yang pasti benderanya luar biasa ya. Buat negara dan bangsa ya itu memang sumpahnya TNI. Ya kan? Jadi- Membela rakyat. Jadi buat rakyat dan negara. Iya. Gitu. Jadi kalau kita boleh singkat, apa namanya tadi? Purnawirawan, Pejuang perjuang, kedaulatan. kedaulatan, rakyat dan negara. Iya. Wih mantap. Ya, bangsa dan negara. Bangsa negara. Wah mudah-mudahan segera terbentuk nih. Insya Allah, ya kan? Ada lah. Gitu. Masih hangat-hangat ini langsung aja dideklarasikan memperkuat FP3. Ya, ke depan. Iya, FP2 sudah ada, FP3 sudah ada, diperkuat lagi dengan PPR
PPRN. Oh. Ya, PPRN atau PPKN. PPKN. Ya. Kita Ya, lihat nanti. apalah arti sebuah nama. Ya. Yang penting skocinya ini kan. Solid. Nih. Solid Ya. itu. Biasanya TNI nggak ini ya, mungkin berubah ya kan ya. Seperti hukum Stewart ya nggak. Benda itu akan ke depan terus laju bagus kecuali ada pengaruh di luar benda itu. Oh. Itu ada yang mempengaruhi dari luar benda itu, makanya ada gelonceng, belok sana, belok ini. Kalau nggak dia tetap lurus bagus. Oh gitu. Ya. Nah ini apa yang dicari itu eksternalnya itu. Nah, kira-kira bisa digitukan? Kalau yang sejatinya enggak ya, Gitu ya. TNI enggak kok kuat lah. Ya, Saya bagus. makin senang nih. Jadi dukungan buat pasangan Caimin buat Anies Gus Imin ini semakin mantap ya. Ya saya nggak mengatakan mantap atau tidak mantap, tapi biasanya TNI kalau udah berucap gitu ya, nah, kan EP3, EP2 kan bukan partai. Ya betul. Itu Bukan kan partai. forum pendukung koalisi perubahan. Iya, dia itu ada EP3 itu karena ada Semangat perubahan ya. semangat perubahan. Iya. Ya. EP3 bukan partai, EP2 bukan partai. Mereka bebas, tapi yang saya tahu cinta dengan perubahan, koalisi perubahan. Pak TNI Polri, Purnawirawan yang cinta dengan perubahan. Perubahan. Apapun partainya dia tidak peduli. Tidak peduli. Yang penting Anies presidennya. Anies presidennya itu, ya kan? Ini yang kenapa? Di situ ada nilai-nilai perubahan. Setelah melihat perkembangan situasi. Ini ada nih Pak Ya. Sony nih banyak yang gonjang-ganjing nih. Wah ini kan TNI kan tidak berpolitik katanya. Ya. Gimana urusan? Ini kan purnawirawan. Oh gitu. Saya lupa kirain sama aja. Ya. Kalau TNI-nya kan kebijakan politiknya melaksanakan kebijakan politik negara. Oh. Ya kan? Itu Ya. ya kalau enggak kan malah ada TNI kan. Itu kan semua ada itu semua kan karena dari hasil keputusan politik. Iya. Oleh sebab itu tinggal politik itu berpihaknya kemana nih? Kepada rakyat, pada negara. Iya. Ya. Kan rakyat yang menilai. Ngomong-ngomong baru deklarasi udah dipanggil KPK, gimana Pak Sony ini? Ya. Apa nggak mikir-mikir lagi nih PKS? Enggak juga, tetap PKS dukung. Kalau itu proses hukum silakan jalan. Gitu. Ya. Tetap yang hak itu pasti menang. Yang Ya, batil memang kita sebagai LSM itu terusik ya, sangat terusik sekali. Kasus yang terang benderang dan kata kutik. Sementara kasus yang di bawah bumi tiba-tiba muncul gitu loh. Kan ini kan lucu. nanti rakyat menilai, Bim. Oh. Pasti nilai itu. Iya. Ya kan, dinilai. Yang itu nggak digarap, yang ini diusik. Iya. Nah, itu. Rakyat ini udah bukan zaman, ini udah 78 tahun merdeka ini, ya nggak ya? Ibarat orang tua udah sepuh nih, kayak gitu. kita ini kan sepuh. Iya. Ini kan tinggal nunggu gamenya aja ini. Udah buat tanah. Ya. Mau tanah. Jadi nggak ada lagi itu, harus membohongi, ya kan, berbohong, menutup atau menutup-nutupi. Nah, saya minta semacam ya mungkin masukan atau apalah mungkin dari Pak Sony sebagai lama ya di Polhukam ya, lama di Polhukam sehingga mungkin memberikan semacam himbauan kepada Kementerian Polhukam itu betul-betul dia tegak lurus berdiri, jangan belok kanan belok kiri, gimana Pak? Saya pikir untuk kali ini Kemenko Polhukam yang dikomandani Pak Mahfud MD dia akan melaksanakan dengan husuk, artinya dengan baik dan benar. Ya, maksud saya kalau memang mau dibuka semua, buka semua. Gitu. Itu yang dipikirkan sama beliau. Jangan pilih kasih. Itu sedang dipikirkan sama beliau. Oh gitu. Pasti itu. Ya kan banyak yang memang kasusnya macam-macam. Nah, semua buka ya semuanya kan biar Saya yakin Pak Mahfud pasti akan berhitung tentang ini. Oh. Mudarat dan manfaatnya. Iya. Pasti berhitung. Ya, karena kan kita melihat sendiri kan sudah kasus 12 tahun. Sementara ini yang kasus di depan mata yang sudah dilaporkan, sudah ada di bukti persidangan itu tidak sentuh ada apa sih. Dan ini nanti rakyat akan buka sendiri. Oh gitu. Buka rakyat yang membuka. Oh gitu. Bukan Pak Sony bukan. Wah, saya kan rakyat juga. Tapi kan rakyat yang bagaimana gitu. Pasti rakyat akan membuka gitu, itu. ya. Kan banyak di Republikan orang pintar, masa dia diam saja. Para profesor, doktor, cendekia. Untuk apa dia pintar? Betul. Kan untuk afektifnya. Ya. Mereka mengisi
kognitifnya, ya kan, untuk afektifnya. Ya, ya. Karena punya afektif, maka dia melaksanakan apa yang ada dalam kognitifnya melalui motoriknya. Itulah keterampilan dia. Iya, Semuanya punya. Ya sama halnya dengan apa namanya, saya lihat wakil presidennya yang terusik dengan pernyataan PBNU ya tentang NU itu, ya muncul semua reaksi ya. Dari siapa, Hagil Sirat juga muncul, dari apa namanya, Ma'ruf Amin juga muncul. Ini sebetulnya kita mensyukuri ya, satu hal yang luar biasa, bersatunya PKS dengan PKB ini kan suatu hikmah yang luar biasa. Ini persatuan. Yang selama ini kan selalu seakan-akan ya, tanda kutip ya, seakan-akan berseberangan gitu, dicitrakan seperti itu. Tapi dengan bersatunya bersatunya umat kan. Sudah sadar. Oh. Wah, sadar benar. Ya, mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus disatukan, mana yang harus dipisahkan. Iya, iya, iya. Itu aja, makanya politik oke. Ya. Tapi jangan sampai rakyat ini terbelah, terpisah, terpecah. Iya, iya. Ya kan? Ini kan jangan sampai. Kalau Habib bilang tadi himbauan, saya menghimbau awalnya nih. Kalau bisa umat Islam yang begitu besar di Republik ini, ya kan, jangan sampai terpecah karena masalah pilih memilih presiden ini. Bersatulah kita untuk membangun negeri, ya kan, ya, jangan sampai disintegrasi terjadi. Ya ini banyak sekali hal-hal yang aneh-aneh muncul ya. BNPT muncul lagi ide-ide untuk mengawasi masjid. Gitu. Keliru itu, ngapain masjid. Nanti kalau tempat ibadah diawasin, sepertinya kesannya kurang kerjaan. Ya kan, ya? Apa udah bagus BNPT kerjaan selama? Saya nggak tanya itu bagus atau baik, ya kan? Ngawasin rumah ibadah. Orang sholat mau diawasin apa ya? Sujudnya diawasin, rukunya. Maka Yusuf Kala muncul kan? Yusuf Kala muncul. Ini kan jangan dibandingkan dengan negara lain gitu loh. Coba nanti kalau disamain sama, udah BNPT kasih keluar aja tuh rukun sholat bagaimana? BNPT aja kasih keluar, gitu. Oh gitu ya? Iya, kalau dia mau ngawasin itu. Apa yang dibaca. Memang Pak Sony, Maret ini luar biasa. KPU sudah didapat peringatan dari Bawaslu. Saya nanya dulu, Beb, sebelum saya lupa. Maksudnya diawasin itu gimana, Mbak BNPT? Apa yang mau diawasin? Jadi ada hal-hal yang harus diketahui oleh Bawaslu, itu disimpan rapat sama KPU. Oh gitu? Dikasih informasi. Ya. Nah makanya KPU tuh, Bawaslu itu merasa tersinggung. Loh, kita ini sama-sama bekerja, kenapa harus tutup-tutupi gitu loh. Nggak boleh itu. Data itu tidak dikasihkan kepada Bawaslu. Akhirnya Bawaslu melaporkan kepada DKPP. Ada apa? Benar, ada apa ya nggak? Iya, bahkan tuntutannya agar komisioner KPU itu semua diganti. Setuju saya kalau gitu. Setuju, kalau iya, kalau memang kalau kita ngomong ke belakang Pak Sony, ya KPU dari awal itu sudah bermasalah. Dosanya besar itu. Waduh, dari awal sudah bikin bermasalah. Tertutup terbuka kan ide pertama. Betul, ide gile namanya. Ya. Ide gile itu dari KPU. Sampai ramai akhir buangannya sidang. Sidang berapa lama tuh dia bukakan. Gara-gara ide gile satu orang KPU. Betul ya. Ramai akhirnya. Ini kan karena muncul lagi ide gile lagi nih. Nah sementara rakyat sudah menanti untuk pesta demokrasi. KPU dan Bawaslu masih ribut sana sini. Belum kepas ya. Harusnya KPU jelasin aja nih besok ya jadwal pemilihan begini. Ya ini tadi yang Habib ngobrol-ngobrol tadi sama tuh sama Pak RW atau apa? Masih nanya-nanya kotaknya dari apa nih? Yang Pak RW mana itu? Ya kan? Tanya nanti kalau pakai kotak apa lagi nih kata RW. Masa kotaknya kardus, gemboknya besi ya kan? Ini juga tadi Pak RW nanya. Jadi kembali kotak pemilu ya. Nah, kalau ngomong kotak pemilu, kardus atau bukan kardus, kita bahas di episode yang berikutnya. Ya, gitu ya. Lebih khusus kita bahas ya. Semoga tidak terulang lagi kotak kardus menjadi semacam alat untuk pengumpulan suara ya. Waktu 5 bulan lagi nih, belum jelas nih kotak apa. Kan ada ide dari Pak Sony kan kalau salah tuh. Botol aqua aja. Iya, galon transparan. Galon aqua itu transparan, tinggal dibikin kunci, gemuk. Benar, nggak usah pakai kunci, irit. Oh, nggak usah. Bukan kayak celengan aja. Memang apa sih orang kertas doang kok? Kan diawasin. Iya. Ayo. Ide bagus tuh. Coba, ayo. Jadi nggak usah beli ya. Yang jadi masalah sekarang rakyat. Kalau udah habis nyoblos dia pulang. Harusnya tungguin sampai selesai. Sekarang enggak. Sekarang enggak. Tungguin ya. Pasti ditunggu. Kalau di Jakarta, mungkin di Jawa-Jawa kota besar, tapi enggak juga. Ditungguin saya yakin sekarang. Yakin sekarang. Rakyat ini begitu habis nyoblos, masukin itu surat suara, pulang dia. Itu dulu. Dulu.
Kalau bisa tungguin ya sampai Iya, selesai. Sekarang udah enggak. Ya kan? Sudah banyak himbauan. Satu hari kan selesai tuh, antar ke sini sampai kecamatan Iya, udah selesai. Kalau dulu itu terlalu percaya, akhirnya dibawa dulu. Ya, KPU tuh ya. KPU, makanya KPU harus terbuka ya kan ya, jelas transparan. Ini yang buat nanti ya, rakyat itu ya kan ya. Kalau sekarang ini sudah nggak percaya. Nggak percaya sekarang. Rakyat kritis. Kritisnya. Mudah-mudahan ini. Elit politik juga kayak Pak Sony kan berapa ratus Bukan. orang Pati TNI yang sudah bergabung. Ya, tapi yang di DPR-nya kan kudu aktif juga jelasin ini. Ya kan ya? Oh gitu. Nggak Udah usah kita- DPR nggak usah dianggap. Nggak ada aja. Oke lah, kalau nggak DPR nggak ada, kita rakyat aja lah. Iya, karena selama ini apa kerjanya? Kan jelas. Saya ingat nyata. imbauan tadi Pak RW itu bagus banget. Jadi besok kalau ada pemilu, rakyat nggak boleh bubar sebelum hitungan suara selesai. Oh. Terus antar rame-rame kemana? Sampai tingkat yang terakhir. Iya, iya. Sekian rame-rame. Tapi bukan polisi RW ya? Saya nggak ngomong polisi RW itu ya kan. Saya nggak ngomong polisi RW itu. Ada Pak siapa tuh teman Masih kita. ada nggak sih polisi RW? Hah? Masih ada nggak sih polisi RW? Udah nggak kedengeran lagi tuh. Nggak kedengeran ya? Nambah-nambahin tugas Ide saja. gile itu. Jadi gitu. Oke, baiklah Oke. bisik-bisik dengan Jenderal Laksana Mausama ini makin hangat tentang politik terkini ya. Ya, Kita lanjutkan dengan kotak kardus. Ya, ya, apa nih kira-kira itu? ya. Isunya? Ya. Kotak kardus tadi? Ya, pada kardus. Ya, jangan sampai seperti 2019. Oke. Kotaknya kardus, gemboknya besi. Oke. Ini Kita demikian. akhiri kan kotak kardus gemboknya besi. Nah, itu kan nggak masuk gimana gitu ya. Jadi Tapi rakyat diem aja ya. Ya, kita akhiri bisik-bisik ini. Ya, terima Ya, kasih. Bisik-bisik perdana di Outspot ya. Ya, Mudah-mudahan menjadi suatu proses pencerahan ya. amin. Baiklah kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat melaksanakan pemilu. Aman, damai, lancar, luber. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.